Bang, cepet banget bang. Kadek, iya. Dan waktu penyelesaian. Bang udah. Dan waktu penyelesaian. Kembali lagi di YouTube channel AyoFest. Di video sebelumnya sudah dibahas penjelasan prospektus reksadana part 1. Kali ini bersama saya Indi Astika, kita akan bahas part 2 penjelasan prospektus reksadana. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk YouTube channel AyoFest dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu gak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Untuk tips berikutnya yaitu tinggal tata kelola reksadana. Pelajari bagaimana manajemen reksadana dijalankan dan bagaimana keputusan investasi diambil. Pastikan bahwa manajemen reksadana memiliki kebijakan yang jelas dan transparan terkait dengan tata kelola. Yang kelima, pelajari risiko terkait. Tinjau risiko terkait dengan investasi reksadana, seperti risiko uang prestasi, risiko penurunan nilai, risiko likuiditas, dan risiko likuidasi. Pahami bagaimana manajemen reksadana mengelola risiko ini. Dan yang terakhir, perhatikan informasi penting lainnya. Tinjau informasi penting lainnya yang terkait dengan investasi di reksadana, seperti syarat dan ketentuan investasi, kebijakan distribusi pendapatan, dan peraturan terkait dengan investasi di reksadana. Berikut tadi adalah tips yang dapat membantu dalam memahami prospektus reksadana. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa informasi penting yang biasanya terdapat dalam prospektus reksadana. Yang pertama, tujuan investasi. Menjelaskan tujuan investasi reksadana, termasuk jenis instrumen keuangan yang akan dibeli dan strategi investasi yang akan dijalankan oleh manajer investasi. Berikutnya, jenis reksadana. Menjelaskan jenis reksadana yang ditawarkan seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Selanjutnya, manajer investasi. Memberikan informasi tentang manajer investasi reksadana, termasuk pengalaman dan kinerja manajer investasi tersebut. Kemudian, risiko investasi. Menjelaskan risiko yang terkait dengan investasi di reksadana, seperti risiko uang prestasi, risiko penurunan nilai, risiko likuiditas, dan risiko likuidasi. Prospektus juga harus menyebutkan bahwa investasi di reksadana memiliki risiko, dan bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa depan. Yang kelima, biaya investasi. Memberikan informasi tentang biaya yang terkait dengan investasi di reksadana, seperti biaya pembelian, biaya penjualan, dan biaya pengalihan. Prospektus harus menyebutkan bahwa biaya-biaya tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Dan yang terakhir, persyaratan investasi. Menjelaskan persyaratan untuk berinvestasi di reksadana seperti jumlah minimum investasi, prosedur pembelian dan penjualan, dan waktu penyelesaian transaksi. Selesai juga nih part 1 dan part 2 mengenai penjelasan prospektus reksadana, tips yang dapat membantu dalam memahami prospektus reksadana, dan informasi penting yang biasanya terdapat dalam prospektus reksadana. Gimana? Sudah paham? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. Jadi stay tune terus ya. See you in the next video. AyoFest, ayo investasi. Bye!